Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali diperjumpakan di Senarai Sirah Nabawiyah bersama saya Muhammad Hatta. Insya Allah kita akan berselancar rohani menapak sejarah kehidupan manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap kelak di Yaumul Mahsyar kita mendapat bagian dari syafaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membersamai beliau menjadi bagian dari hamba-hamba yang Allah ridhoi, hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan laqab ahlul jannah insyaallah. Salawat salam semoga tak letih tak lelah lidah lisan kita mengucap sanjung puja ya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi bagian terpenting dari sejarah kehidupan kaum muslimin, termasuk kita di dalamnya, untuk kemudian bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu ini merupakan bagian dari jasa terbesar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan bagian dari cara kita menyampaikan terima kasih kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak membaca salawat salam atas beliau. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, salah satu bagian dari sejarah terpenting kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi di tahun ke-8 Hijriyah, tepatnya beberapa saat atau beberapa minggu pasca Fathul Makkah atau pasca pembebasan kota Mekah, yakni sebuah peristiwa yang kemudian kita sebut dengan Hunain. Jadi bagaimana hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibersamai oleh 12.000 sahabat, 10.000 sahabat adalah yang telah ikut ya bersama dengan beliau sejak dari Madinah. Kemudian 2.000 sahabat yang lain adalah orang-orang yang baru memeluk Islam, para mu'alaf yang ketika Rasulullah membebaskan Mekah mereka menyatakan diri untuk memasuki agama Allah. Maka bergeraklah 12.000 pasukan yang langsung dikomandani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah tempat yang bernama Lembah Hunain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pasca dibebaskannya Mekah oleh Rasul dan para sahabat, maka beberapa kabilah yang berdekatan dengan Mekah, wabil khusus yang berada di daerah daerah Lembah Hunain, yakni kabilah yang dipimpin oleh Malik bin Auf, ya, kabilah yang bernama Hawazin, itu kemudian menghimpun kekuatan karena mereka merasa ini adalah saat paling tepat untuk kemudian menyerang Rasul dan para sahabat agar kiranya mereka tunduk dan takhluk ya kepada kekuasaan Bani Hawazin. Mereka merasa jika Quraisy tidak mampu menghalangi Muhammad, maka kamilah yang akan menghalangi Muhammad dan akan menaklukkannya. Tapi ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu, maka Rasul segera mempersiapkan pasukan agar kiranya rencana dari Malik bin Auf ini tidak terjadi. Jadi didahului oleh serangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Hawazin atau Bani Hawazin, kabilah Hawazin ini ternyata datang lebih dulu, nyampe lebih dulu di Lembah Hunain. Dan ketika sudah nyampe di Lembah Hunain, apa yang terjadi, ikhwan wa akhwati fillah? Mereka menata pasukan sedemikian rapi, berada di celah-celah bukit, ya, kemudian gua-gua dan tempat-tempat sempit untuk kemudian menyambut Rasul dan pasukan yang akan melewati lembah itu. Kaum muslimin tidak menyadarinya, bahkan kaum muslimin sebagian, apalagi para mu'alaf ya yang jumlahnya 2.000 tadi, itu merasa bahwa dengan jumlah pasukan yang seperti ini kami tidak akan kalah, kami akan menang.
Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua betapa kemudian jumlah itu tidak pernah menjadi penyebab dan penentu kemenangan seseorang. Tetapi yang menjadi asbab dari kemenangan seseorang sesungguhnya atau sebuah kelompok atau sebuah pasukan sesungguhnya bukan jumlah melainkan ketaatan dan kedekatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, maka apa yang kemudian terjadi pada pasukan kaum muslimin? Ketika kemudian mereka melewati celah lembah Hunain, diberondong dengan panah-panah yang dilepaskan dari busur-busur kabilah Hawazin yang dibantu dengan beberapa kabilah yang lain. Demikian pula dengan tombak-tombak mereka, sehingga kemudian sempat kocar-kacir pasukan. Rasul hanya dibersamai oleh Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian Abbas, Fadl bin Abbas, dan beberapa sahabat yang lain. Dan dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita semua, betapa kemudian sekali lagi yang namanya jumlah bukanlah penentu kemenangan, tetapi keterikatan kita kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah lah yang akan menjadi penentu kemenangan sebuah peperangan, pertarungan ya, dan seterusnya. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada akhirnya ketika Rasul kemudian kembali menghimpun kekuatan, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan saat itu kami berlindung di belakang Rasul. Itu menunjukkan betapa keberanian Rasulullah SAW yang luar biasa, sehingga kemudian para sahabat berlindung di belakang beliau. Kemudian Abbas ya bin Abdul Muthalib sang paman yang bersuara lantang oleh Rasul diminta untuk memanggil para sahabat yang lain. Wahai kaum muhajirin, wahai orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon baiatur ridwan maksudnya, wahai kaum ansor dan seterusnya, sehingga kemudian seluruh kaum muslimin kembali berhimpun menyatu ya, langsung di bawah komando Rasulullah SAW, dan pada akhirnya kemudian pasukan musuh berhasil ditaklukkan, bahkan kemudian kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah yang teramat sangat besar, yang oleh Rasulullah SAW sebagian besar harta ghanimah tersebut dibagikan untuk para mu'alaf yang memang harus dilembutkan hatinya. Dan di sanalah terdapat sebuah kisah luar biasa di Ji'rana ketika Rasul harus membagi harta rampasan perang tersebut karena hanya menyisakan sedikit saja untuk kaum muslimin awal dan kaum Ansor. Tapi kemudian kaum Ansor ridho ketika pada ujungnya Rasulullah SAW menyampaikan, tidakkah kalian ridho ketika para mu'alaf tadi itu mereka pulang membawa harta benda duniawi, sedangkan kalian membawa aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Ansor menangis dan kemudian menerima keputusan Rasulullah SAW ini yang sejatinya justru memuliakan mereka yang memegang teguh keimanan tanpa disandarkan kepada berapa materi yang didapatkan, tapi benar-benar karena kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini ya, secercah kisah tentang Hunain ini menjadikan kita semakin yakin bahwa sejatinya jumlah tak menentukan kemenangan. Yang kedua, keterikatan kita terhadap Allah bukan karena materi, dan pada ujungnya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itulah yang akan menjamin kehidupan kita untuk bahagia dunia hingga akhirat. Demikian saya akhiri, mohon maaf jika ada salah khilaf dalam pemaparan dan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.